Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi PAI tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Selamat menyimak. Di dalam tema ini terdapat 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sifat tawadhu. Yang kedua, tanggung jawab. Dan yang ketiga, peduli. Yang pertama adalah sifat tawadhu. Allah tidak bergantung kepada makhluk lain, karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membutuhkan apapun seperti makhluknya. Kita harus menyadari dan meyakini bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Caranya dengan memiliki sifat tawadhu. Tawadhu adalah rendah hati, patuh, taat, tidak membanggakan diri atau sombong. Di hadapan Allah, kita harus tawadhu, karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Sikap tawadhu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, memperbanyak berbuat kebaikan kepada sesama. 3. Selalu menghormati orang lain dan tidak menghina. 4. Suka bergaul dan tidak membeda-bedakan teman. 5. Tidak sombong. 6. Tidak merasa lebih pandai dari orang lain. 7. Tidak mendendam kepada orang lain. 8. Tidak menyakiti orang lain. Sikap terpuji yang kedua adalah tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Setelah membaca hadis tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, hadis di atas mengajarkan kepada kita tentang apa? 2. Apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia? 3. Kapan manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan
dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkannya juga baik. Demikian juga sebaliknya. Apa saja tanggung jawabmu? Tanggung jawab manusia adalah menyembah Allah. Tanggung jawab seorang siswa adalah belajar. Tanggung jawab seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Tanggung jawab saudara adalah mengasihi saudaranya. Tanggung jawab seorang teman adalah membantu teman yang lain. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab selalu berperilaku mulia. Ia hanya akan berbuat baik dan bermanfaat. Ia akan menjauhi perbuatan yang jahat. Cara menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kamu pasti ingin memiliki sikap tanggung jawab. Mulailah memiliki sikap tersebut dengan cara-cara berikut ini. Pertama, menjaga ucapan dan perbuatan. Kamu harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Lakukan sesuatu yang membawa manfaat. Kedua, melakukan sesuatu dengan baik. Allah hanya memberi pahala pada perbuatan yang baik. Semakin baik kamu melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kamu terima. 3. Menjauhi sifat pemalas. Pemalas adalah perbuatan yang disukai setan. Sifat malas menjauhkan kita dari rezeki dan teman. 4. Melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu harus dengan senang hati, agar ringan ketika melakukannya. Semakin kamu ikhlas mengerjakannya, maka semakin ringan dan cepat selesainya. Sikap terpuji yang ketiga adalah peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Bagaimana pendapatmu saat menghadapi orang yang tidak bertanggung jawab? 2. Bagaimana pendapatmu menghadapi orang yang sombong? 3. Bagaimana tindakan jika temanmu mendapat musibah, rumahnya kebanjiran? Apa yang kamu lakukan?